Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky. Saya mahasiswi S2 di kelas 21B, jurusan Magister Pedagogi di Universitas Lancang Kuning. Baiklah, kali ini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran yang sudah saya pelajari di kelas kajian pengelolaan sistem pendidikan, yang mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bu dosen kami, yaitu Bu Dian Nasrah Marisa PhD. Kali ini saya memilih soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, refleksi nomor 2 yaitu tentang prinsip kepemimpinan strategis transformatif terintegrasi kearifan lokal budaya Melayu. Nah, di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 008 Kepenuhan Hulu, sudah menerapkan prinsip kepemimpinan strategis transformatif, yang mana hal ini selaras dengan teori Bas dan Avolio tahun 1994, yang mana mereka menekankan tentang kepemimpinan berorientasi terhadap perubahan melalui inspirasi, motivasi, maupun pemberdayaan guru dan staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, kepala sekolah kami mengambil sebuah kebijakan, yaitu penerapan penggunaan handphone ketika ujian semester genap. Nah, hal ini merupakan transformasi pendidikan yang berbasis digital. Namun, hal ini bukan hanya diambil secara sepihak oleh kepala sekolah, namun kebijakan ini diambil melalui musyawarah bersama guru dan orang tua. Nah, musyawarah inilah yang merupakan nilai kearifan lokal budaya Melayu. Musyawarah bukan hanya memperkuat nilai kepemilikan terhadap kebijakan, tetapi juga memperkuat nilai kolektif. Nilai kolektif dalam artian nilai tanggung jawab bersama, dan ini merupakan identitas lokal. Nah, menurut saya, dengan menggunakan handphone selama masa ujian semester genap, ada beberapa tantangan. Yang pertama, tantangannya adalah penyalahgunaan handphone bagi siswa-siswi di sekolah. Dikhawatirkan terjadinya kecurangan maupun terjadinya penyalahgunaan aplikasi atau penyalahgunaan medsos dan segala macamnya. Kemudian masalah kedua yang terdapat pada minimnya keterampilan beberapa guru dalam penggunaan AI atau penggunaan IT teknologi yang digunakan ketika ujian semester genap. Nah, namun kepala sekolah kami memiliki kepemimpinan transformasional yang mendorong kami untuk berkolaborasi satu sama lain. Nah, di sini kami berkolaborasi dalam menyiapkan perangkat yang digunakan ketika ujian tersebut. Nah, masalahnya tadi bisa diatasi dengan mengajar guru tersebut, guru yang minim tadi diajari dengan guru yang memiliki basic yang paham IT, diajari sehingga dia tahu bagaimana penggunaan IT tersebut. Kemudian untuk mengatasi siswa bisa dengan cara kami para guru mengawas ketat ketika ujian tersebut berlangsung, sehingga tidak terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan handphone tersebut. Nah, ketika ujian berjalan dengan lancar dan literasi digital siswa meningkat, maka akan terjadinya harmoni relasi antar pihak sekolah dan pihak orang tua. Nah, harmoni relasi ini merupakan kearifan lokal budaya Melayu Riau. Maka dari pengalaman nyata tersebut dapat disimpulkan bahwasannya prinsip kepemimpinan strategis transformatif terintegrasi kearifan lokal budaya Melayu dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk kemajuan pembelajaran yang berkelanjutan. Baiklah, saya akan merefleksikan pertanyaan nomor 3, yang mana membahas tentang komparasi
reformasi sistem kebijakan pendidikan di Malaysia dengan sistem kebijakan pendidikan di Thailand. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Bus dan kawan-kawan tahun 2021 dan Cano dan kawan-kawan tahun 2025, yang mana sistem kebijakan pendidikan di Malaysia menggunakan sistem top down, yang mana kebijakan pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat, sehingga sekolah-sekolah yang ada di desa hingga perkotaan itu menggunakan sistem kebijakan pusat. Hal ini mereka lakukan agar terjadinya kesetaraan kualitas pembelajaran baik di desa hingga di perkotaan. Namun, dampaknya menjadi kurangnya fleksibilitas bagi pemerintah daerah atau kepala sekolah, karena pemerintah daerah dan kepala sekolah cenderung berfokus pada pelaksana aturan dari pemerintah pusat dibandingkan berinovasi atau memberikan ide-ide yang bagus untuk progres pembelajaran ke depannya. Sementara di sisi lain, di Thailand mengadopsi sistem kebijakan pendidikan desentralisasi, yang mana sistem ini membebaskan atau memperbolehkan wewenang kepada pemerintah daerah ataupun kepala sekolah. Sehingga di sini pemerintah atau kepala sekolah dapat berinovasi untuk membuat program pembelajaran. Mereka meyakini bahwasannya pemerintah setempatlah atau pemerintah daerahlah yang paham akan kebutuhan lokal. Contohnya, kepala sekolah membuat program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik dan sesuai dengan lingkungan sehari-hari peserta didik atau bersifat kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, di sini bersifat fleksibel, namun tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai. Contohnya sumber daya manusianya, yaitu kadang tidak adanya guru yang memadai di suatu daerah tersebut. Kadang ada juga tidak adanya infrastruktur yang memadai. Nah, ketika saya di posisi sebagai pengambil kebijakan pendidikan di provinsi, maka saya akan menggunakan pendekatan hibrida, yang mana pendekatan hibrida ini adalah tetap mempertahankan kerangka nasional seperti di Malaysia untuk sebagai standar mutu dalam kebijakan pendidikan di suatu daerah, namun memberi ruang fleksibilitas seperti di Thailand. Jadi ruang fleksibilitas ini diberikan kepada pemerintah daerah atau kepala sekolah agar dapat terbentuknya program pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan bersifat kontekstual. Nah, disinilah terciptanya proses pembelajaran yang akuntabilitas dan fleksibilitas. Di samping itu, saya juga akan membuat coaching atau pelatihan terhadap guru dan kepala sekolah sebagai upaya untuk membuat kepala sekolah dan guru memiliki keterampilan atau skill yang memadai di bidang mereka, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni dan kemudian infrastruktur yang memadai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.